Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Muhammad Rafiul Nadika Akbar dari kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan kembali menjelaskan memahami model jaringan pondasi dunia digital. Presentasi ini menjelaskan konsep model jaringan secara komprehensif. Apa itu model? Jenis-jenis model yang relevan untuk jaringan komputer, struktur lapisan seperti OSI dan TCP atau IP, serta mengapa model ini penting untuk interoperabilitas, pemecah masalah, dan desain sistem jaringan. Apa itu model? Konsep dasar, model adalah representasi yang disederhanakan dari objek, orang, atau sistem nyata yang membantu memahami, memprediksi, atau menganalisis perilaku dunia nyata. Model bisa bersifat fisik, miniatur, matematis, persamaan atau algoritma, atau konseptual kerangka kerja. Dalam konteks teknologi, model memungkinkan kita menyederhanakan kompleksitas untuk bekerja lebih efektif. Tujuannya pemahaman, prediksi, optimasi jenis fisik, matematis, atau komputasi konseptual. Manfaatnya membuat keputusan teknis lebih terstruktur dan dipertanggungjawabkan. Model dalam konteks ilmiah dan teknologi. Nah, jadi ada model fisik, yaitu replika nyata yang mempresentasikan bentuk dan fungsi dasar berguna untuk pengujian skala dan demonstrasi konsep. Untuk model matematis dan komputasinya, referensi numerik atau algoritmik simulasi dan model statistik neural networks yang memprediksi perilaku sistem dan menguji skenario. Selain itu, model konseptual menyediakan bahasa bersama untuk tim multidisipliner sehingga ide dan arsitektur dapat komunikasi dengan jelas. Ada referensi untuk pemahaman. Gambar ini mengilustrasikan bagaimana berbagai tipe model. Ada fisik, grafik, ekonomi, diagram alur. Digunakan untuk menjelaskan aspek berbeda dari fenomena nyata. Semuanya bertujuan menyederhanakan kompleksitas agar dapat dianalisis dan ditingkatkan. Memperkenalkan model jaringan komputer. Model jaringan adalah kerangka konseptual yang mendefinisikan bagaimana perangkat berkomunikasi. Dengan memecahkan komunikasi menjadi lapisan-lapisan terpisah, model memudahkan pengembangan, pengujian, dan pemecahan masalah. Model bukan implementasi, mereka adalah peta yang membantu memahami bagian-bagian sistem. Abstraksi lapisan menyediakan tanggung jawab tiap komponen, memfasilitasikan interoperabilitas dan standarisasi protokol. Dalam model jaringan utama ada OSI dan TCP atau IP. Model OSI kerangka teoritis dengan 7 lapisan fisik hingga aplikasi berguna sebagai referensi pendidikan untuk memahami fungsi masing-masing lapisan. Ada model TCP atau IP. Model praktis yang digunakan di internet umumnya terdiri dari 4 lapisan: link, internet, transport, aplikasi, dan mempresentasikan tumpukan protokol nyata seperti IP, TCP, UDP, dan HTTP. Ada lapisan-lapisan dalam model jaringan. Contoh OSI ada middle, session, presentation, dan transport. Ada outer, network, data link, physical, dan core, application layer, service. Ringkasan fungsi tiap lapisan OSI memberikan cara sistematis untuk menganalisis masalah dari transmisi bit mentah fisikal sampai layanan aplikasi yang digunakan penggunaan akhir atau aplikasi. Perbandingan visual OSI versus TCP atau IP. Perbandingan ini melibatkan pemetaan konseptual antara 7 lapisan OSI dan lapisan TCP atau IP yang lebih ringkas. Dalam praktik, banyak protokol internet MIS, IP, TCP, UDP, HTTP mengikuti model TCP atau IP, namun konsep OSI tetap menjadi alat edukasi penting.
Mengapa model jaringan penting? Nah, ada standarisasi memastikan perangkat dari vendor berbeda dapat bekerja bersama dengan mengikuti protokol dan antarmuka yang sama. Ada pemecahan masalah memungkinkan diagnosis masalah secara bertingkat dari fisik hingga aplikasi sehingga perbaikan dengan lebih cepat dan sasaran. Ada pengembangan membantu perancangan protokol layanan dan fitur baru dengan memisahkan tanggung jawab dalam lapisan. Nah, kesimpulannya, fondasi dunia terhubung. Model jaringan adalah pilar yang memungkinkan komunikasi global. Mereka menyediakan peta konseptual untuk membangun, memahami, dan memperbaiki sistem jaringan. Untuk praktisi TI, insinyur jaringan, dan pelajaran memahami model seperti OSI dan TCP atau IP adalah langkah kunci menuju kemampuan merancang dan mengelola infrastruktur yang andal dan aman. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Jika ada kesalahan mohon maafkan, dan jika kurang jelas penjelasannya mohon dimaklumi karena saya lagi belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.